Marhaban ya Ramadan bersama Bepos Video Mukhtar Wahid. Kami sedang berada di Kabupaten Tabalong dan salah satu ikonik kebanggaan warga Tabalong adalah Tugu. Bisa kita lihat, inilah tugunya, Tugu Kabupaten Tabalong di bundaran titik nol dari Kabupaten Tabalong. Bersama Jejak Guru kami mengajak pemirsa Bepos Video berkeliling melihat Kabupaten Tabalong. Kita akan melihat, berziarah ke makam guru yang terkenal. Siapa saja? Ikuti perjalanan Jejak Guru di Bepos Video. Hari ini kita berziarah Ulun Nungkar Kembang dan nampaknya kita sudah ditunggu oleh penunggu. Nah, penunggu atau juru kuncinya makam ini. Sidin sudah menunggu. Kita mendengar penjelasan Sidin. Siapa saya Dato? Syekh Muhammad Nafis. Ayo kita diringi ulun di Jejak Guru Bepos Online. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, ulun Mukhtar Wahid. Ulun Arianto. Angge, nah ulun membawa kembang hendak berziarah nih. Oh, hendak ini kubah Syekh Muhammad Nafis bin Al-Banjari. Nggih, kalau kami dari Banjarmasin. nggih. Perjalanan ke sini. Nah, jadi spesial hendak tahu kayak apa kisahnya. Kalau bisa lapin bantu menjelaskan. kalau hendak jelasnya kita sambil lihat Berjalan. makam nggih. Nggih. Lihat makam Sidin. Nggih. Biar pimpinakan guru lah, kan bicara nah. Nah, ini tempat pembaca doa. Oh, Kalau ada yang ada hajat kan, sebagian orang ada niat kabul, kemudian membaca doa selamat. Di sini. Nggih, tempatnya ini. Kalau makam Sidin di dalam sana. Oh, banyak yang berkunjung sudah lah Guru. Alhamdulillah masa pandemi ini masih ramai aja walaupun masih bulan Ramadan. Tapi tetap pakai protokol Iya, kesehatan kalau masih tetap dipakai, dilaksanakan iya. itu. Dilaksanakan itu lah. Jadi tetap dibuka untuk umum. Nggih, karena ini suatu cagar wisata religi adalah salah satu ujar bahasa Banjar itu penyandang bala lah. Nah, untuk mencegah wabah-wabah penyakit itu sebagian orang niatnya takzim kepada wali-waliullah. Jadi supaya bala corona itu cepat hilang. Ya. Di salah satunya niat salah satu di Tabalong. para penziarah itu. Desa apa nih? Pak Arianto? Ini Desa Binturu, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Tanjung. Sini, wilayah Kelua. Jadi nama Sidin Pangeran Syekh Haji Muhammad Nafis bin Idris Ibnu Husin Al-Banjari Kalua. Karena Sidin ini salah satu tokoh penyiar agama Islam awal-awal masih termasuk di zaman penjajahan Belanda. Karena Sidin ini dakwahnya pun secara sembunyi-sembunyi
menurut cerita Datu Nini kami itu, Sidin ini menuntut ilmunya sampai ke negeri Mekah sana. Di situ terkumpullah beberapa ulama, salah satunya itu 4 orang, Datu Sanggul, Datu Abulung, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan beliau ini Syekh Muhammad Nafis gitu. Seangkatan berarti Sidin lah. Nggih, seangkatan. Gitu. Zaman kerajaan melawan company juga lah. Nggih. Kalau dilihat dari usia atau umur itu Tuha Datu Kalampayan kan. Nggih. Nah, lalu di situ Sidin sempat mengajarkan dari Batu Licin sampai Pelahari, itu mencairkan agamanya sampai ke tanah Kalua di sini. CR Sidin itu. Tapi kalau Sidin ini aslinya orang mana nih? Asli kelahiran Sidin Banjar. Banjar. Banjar, nggih. Banjar tuh di kerajaan Banjar waktu itulah. Masih kerajaan Banjar. Karena Mama Sidin itu masih dari keturunan Raja Pangeran Suryansah. Ratu Kusuma Yuda nama Mama Sidin. Abah Sidin. Dari Abah Sidin itu, dari sebagian cerita para habaib, beliau ini salah satu juriat juga. Sama Datu Kalampayan kan, cuma disembunyikan. Karena Pak, karena dulu itu kalau ketahuan oleh penjajah Belanda, yang namanya juriat-juriat ini dibesmi, ditumpas, dibunuh. Dianggap pro perjuangan. Iya, dianggap penghalang kegiatan penjajahan. Oh, Nah, itu Masya Allah. Jadi disembunyikan, banyak juriat-juriat beliau ini pun sampai sekarang ini bersembunyi kayak itu. Kada menampak ini cucunya Datu Nafis kada. Ya, pian sendiri Pang ada hubungan apa nih lawan? Kalau kita sekedar jadi hadam Sidin saja di sini, mengelolakan kawasan doa, ini, membacakan doa di sini, begilir. Yang mengelolakan di sini. Ya, mengelolakan kebersihan di sini juga. Mengelolanya ada orang-orangnya yang ditunjuk. Nah, alhamdulillah bahasanya kita itu disusun lah organisasinya. Ini ketua bagian pembersihannya. Keramah Sidin ini apa? Keramah Datu Nafis. Kalau keramah Sidin ini, nah sambil masuk kita berjalan. Bisa lah. Kalau salah satu keramah Sidin ini, waktu Sidin pemakaman itu bercerita lawan Raja Kelua Singosari ini. Ujar Sidin, kalau saya meninggal nanti, tolong makamkan di mana tanah yang tidak pernah dijajah penjajah Belanda. Nah, itu awalnya maka Sidin bermakam di sini. Jadi waktu itu para ulama zaman Sidin itu bingung di mana tanah yang tidak pernah diinjak penjajah Belanda. Nah, sedangkan Sidin ini itu salah satu wasiat Sidin waktu Sidin hendak meninggal. Nah, ketika sudah meninggal, bingung para ulama dan Raja Singosari keluar dahulu. Lalu tawasul, minta petunjuk, ini istikharah bahasa kita nyata. Minta petunjuk di mana tanah yang tidak pernah diinjak penjajah Belanda. Kebetulan waktu itu di perumahan Sidin Hilir Pasar Kelua itu terjadilah hujan lebat. Akhirnya pemakaman TPO ini tidak ada yang dapat digali. Banjir semuanya. Nah, terendam. Terendam. Jadi dilihat oleh para juriat-juriat Gusti. Itu kan kalau para Gusti ini ada raitan keluarga dengan beliau ini, karena dari Sidin, dari Mama Sidin. Nah, lalu diperiksa di sini tanah yang tinggi, periksa kering, kadada tersentuh air, dan di bawah makam Mu'alaf Kina ini itu ada sungai dulu. Jadi jasad Sidin dibawa dari Kalua itu pakai sampan. Nah, dibawa ke sini. Nah, akhirnya melalui sungai apa itu? Lewat sungai kecil aja. Nah, pakai sampan. Jadi mungkin itulah salah satu keramah Sidin. Waktu Sidin dimakamkan itu tanahnya nyaman digali, padahal di sini termasuk tanah keras. Nah, waktu dikubur itu hujan. Anehnya jamaah yang ikut hadir memakamkan tidak ada yang basahnya. Padahal cuaca hujan. Tinggi dalam keadaan hujan. Situasi banjir. Nah, itu. Mungkin satu lagi keramah Sidin waktu Sidin pulang. Pulang dari Mekah. Kapal Sidin itu pecah. Jadi tulak aji lah. Iya, Sidin kan menuntut ilmunya di sana. Waktu pulang ke Kalimantan, kapal Sidin pecah. Akhirnya Sidin terdampar di pulau bagian Malaysia. Nah, di situ ada kisah Sidin sempat mempunyai istri. Nah, disitulah ada juriat-juriat Sidin juga. Karena yang terkenal banyak juriat Sidin itu di Jeddah. Nah, di Jeddah sana. Nah, jadi
waktu Sidin hendak pulang ke Kalimantan ini itu sempat ikut naik di kakinya burung Garuda. Masya Allah. Melilitakan surban Sidin. Okay. Nah disitulah Sidin bergantung. Kalau pada anunya kan mustahil. Si burung tadi kadang merasa Sidin bergantung. Nah mungkin itu salah satu karomah Sidin. Dan waktu pemakaman anehnya jamaah kada ada yang basah. Gitu. Padahal harinya hujan. Iya. Yang banjir saat itu ya. Yang anunya itu kan Sidin ini masih meninggal suatu pusaka, yaitu salah satu kitab yang nama kitab Sidin itu Ad-Durrun Nafis. Iya, artinya masalah-masalah tauhid di situ, tauhidul asma, tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul zat. Itu rangkuman dari kitab-kitab yang lainnya itu yang di Sidin karang waktu berada di Mekah sana. Kitab Sidin itu Arab Melayu kah? Arab? Ada sebagian Arab gundul yang aslinya. Kalau yang sudah diterjemahkan sekarang ini ada yang Melayu sudah. Jadi untuk mempermudah masyarakat membaca kayak itu. Jadi apa artinya itu kitab Sidin itu? Ad-Durrun Nafis itu artinya permata yang indah. Permata yang indah, isinya tentang sesuai dengan isi-isi di dalam kitabnya. Ad-Durrun Nafis, permata yang indah. Murid Sidin adalah di sini yang terkenal. Kalau murid-murid Sidin itu kada depan termasuk di kitab Sidin di manakib ataupun kisah-kisah riwayat atau cerita rakyat lah, istilahnya bahasa kisah Datun ini kami dulu kada ada. Cuma dari makam Sidin ini kan ceritanya yang sampingnya ini murid Sidin, khadam Sidin. Nah ini Bang yang bukti. Jadi ada berapa nih makamnya? Murid Sidin. Kalau makam Sidin yang sendirian yang awal, yang samping Sidin yang dua itu dalam satu kelambu itu dua. Jadi itu menurut Datun ini kami ada murid Sidin. Nah dan mu'alaf Cina itu Bukaramah juga. Nah mu'alaf itu siapa? Ngaran mu'alaf Sidin itu Siti Fatimah. Nah orang Cina. Nah itu salah satu bukti Karamah Sidin. Murid Sidin ada yang menceritakan 3 hari habis masuk Islam meninggal. Ada yang menceritakan 7 hari habis masuk Islam meninggal. Nah itu bergelar Kubah Belinggang. Di zaman masa Sidin masih hidup. Makanya waktu itu kan Sidin ini masih ditolak oleh keluarga Sidin. Jadi Sidin tuh kemana Syekh Muhammad Nafis ini dakwah umpati terus. Muridnya tuh suka dengan ajaran-ajaran Islam ini. Kan isinya dengan kelembutan, keramah tamahan. Dia tergiur dengan didikan beliau tadi. Nah, dakwah Sidin tadi lah. Dan sesuai kan dengan ajaran Rasulullah, mengajarkan yang akhlak. Gimana makannya dulu? Sampai ya, ini meja. Bang setiap harinya masih ramai, alhamdulillah. Ini dari luar daerah juga lah. Adapun yang di samping-samping ini termasuk itu. Ini adalah juri-juriat dari Gusti tadi yang punya tanah. Jadi kawasan kerajaan lah. Bukan pemilik lahan aja. Nah jadi dijadikan tempat TPO tempat pemakaman umum. Siapa masuk jadi taman pemakaman umum kan namanya lah. Siapa yang hendak bermakam kan bisa berpadah lawan bubuhan juriat Sidin ini. Salah satunya ada di sini masih orangnya. Kan bisa barangkali. Bangkat tamjiah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ya sadda min ar-rahman yusakum ibadallah dinakum. Assalamu alaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات النظام إلى روح بكراماتهم وأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا خصوصا Syekh Maulana Haji Muhammad Nafis bin Idris Hasan Al-Banjari wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Depos Video, alhamdulillah tadi ulun bersama Pak Guru Arianto ini berziarah. Apa aja yang kita baca tadi, Guru, kisahkan? Itu termasuk tata cara berziarah. Pertama, sebelum, kalau dari wasiat guru sekumpul kan tata cara adab, salah satu adab untuk mendapat keberkahan dari waliullah itu pertama kita dalam keadaan suci. Yang kedua pakaian sopan. Yang menutup aurat. Pantas lah. Ya. Yang ketiga kata beliau, kalau kita sudah sampai di pintu gerbang makam itu jangan ada pernah berkata-kata masalah dunia lagi. Nah itu salah satu tata cara adab kita berziarah. Nah, jadi kita dan suara tadi tawasul tadi lah, ya, yang dibaca tawasul itu dengan berdiri tadi untuk menghadirkan roh beliau kan dulu. Nah itu salah satunya caranya. Kemudian baca ayat surat Fatihah, salawat, zikir tadi, tahlil kita sempat lagi lah. Karena itu salah satu kesukaan beliau. Hanya doa haul tadi lah. Iya. Doa arwah ya? Doa arwah. Yang singkat aja. Dulu pernah nenek kami sebelum beliau meninggal menyadap pohon karet di sini. Hari itu hari Kamis kurang lebih jam 5 sore. Waktu itu jadi kalau sudah sore jam 5 itu kelihatannya udah agak gelap. Jadi ramai menghadap malam Jumat itu, bunyi tahlil, bunyi zikir, bunyi ngaji di dalam itu. Tapi kita tengok di sini kada ada orangnya. Itu makam Sidin masih sederhana. Belum mau dibuka. Belum mau diramaikan orang. Gitu. Karena kita berjauh di sini bunyi zikir, tahlil. Rame kayak banyak orang yang menziarahi. Tapi ditengok kada ada orangnya. Nah, itu. Wallahu a'lam, mungkin itu para malaikat kah yang berziarah. Nah, sampai tanda-tandanya mungkin Sidin sudah mau dibuka makam Sidin ini. Betul. Mungkin kita bisa lihat-lihat keliling. Kita keliling berjalan lagi. Ini ada salah satu makam. Nah, ini yang menurut Datun ini yang masuk Islam dengan Datun Nafis ini setelah 3 hari masuk Islam meninggal. Nah, artinya kan kalau orang sudah mu'alaf ini suci bagaikan bayi. Nah, entah itulah karomah Sidin mempunyai karomah. Waktu itu kubah Sidin ini bergelar kubah belinggang. Belinggang itu bahasa Banjar, bahasanya itu. Nah, jadi begarak nih tanah makam Sidin tuh. Pusaran Sidin begarak. Karena apa? Waktu itu masih hutan kan? Masih hutan. Nah, lalu ada yang punya kebun ini membersihi. Melihat satu batu nisan. Nah, satu batu nisan ini kalau kita pada umumnya kan 1 meter ada temannya. Ini tak ada. Jadi dibersihi Sidin. Tahu-taunya ada lagi yang satunya. Dan satu itu pun kada ada juga temannya. Batu nisannya tadi. Dan tidak ada namanya di nisan. Dan tak ada namanya. Nah, lalu dibersihi. Terus mari kita waktu tahu-taunya dari batu nisan yang satu yang dibersihi tadi sampai yang satunya itu tanahnya bergerak. Masya Allah. Oh, berarti disimpulkan kan berarti ini satu makam aja. Nah, ada 2 meter di samping sana makamnya. Nah, waktu itu dibersihi. Nah, ada dari penziarah dari Banjar. Itu waktu masuk ke pendopo tempat pembacaan doa. Bertanya makam siapa yang di belakang ini. Nah, lalu diceritakan para pembaca doa dulu kan ini bahwasanya mu'alaf Cina, seorang perempuan mu'alaf Cina. Makam Sidin bergelar makam belinggang. Makam belinggang karena waktu ditemukan itu tanahnya bergerak. Tanahnya bergerak. Nah, lalu mereka ini tadi kada percaya dengan kata-kata pembaca doa tadi. Nah, lalu diizinkan untuk masuk ke dalam. Kalau buhan pian, sedangkan kata buhan pembaca doa kan kami dari dulu aja kada pernah lagi melihat makam Sidin bergerak. Nah, karena cerita Datun ini aja. Nah, waktu mereka itu masuk penjara, tidak lama lari, semuanya lari keluar.
Ditanya nih kenapa? Nggih. Oh, tahu-tahunya mereka itu menyaksikan sendiri tanah itu bergerak. Bergerak. Ya, berarti buhan pian tadi, ujar sidin tadi, ujar Pak pembaca doa tadi, sawat tirat. Artinya kada percaya Kada tadi percaya. bahwa Karamah Sidin itu nyata. Tapi Nah, pas pas Sidin berziarah melihat ditunjukkan dan Allah. ditunjukkan bergerak. Nggih, Larinya takutan lah. larian. Masya Allah. Nah, jadi salah satu pembuktian bahwa Sidin ini seorang Cina perempuan dulu ada dari. Tapi Sidin kada berkeluarga lah. Kada sempat. Kada sempat. Nggih, karena waktu memang mengikuti Syekh Muhammad Nafis ini berdakwah menyiarkan agama Islam itu, beliau memang sendiri mengikuti keinginan sendiri dan tidak tanpa ada keluarga belum. Itu pun ditolak oleh keluarga beliau. Seandainya masih mengikut agama Islam, tidak boleh lagi pulang ke kampung halaman. Tidak diakui sebagai Tidak keluarga diakui itulah. sebagai keluarga. Jadi Sidin berkhadam Jadi berkhadam nggih. Berkhadam. Kemana Datuk Syekh Nafis? Datuk Nafis dakwah Dakwah. ikut dia. Mengiringi Sidin. Nggih. Dulu pernah seorang pemuda berziarah. Ya. Maksud nang berziarah itu tadi hendak bertakun aja awalnya. Nggih. Di sini bujurlah ada makam Cina. Kita bilang ada, kaget dia, terkejut, bujurlah, inggih. Tahu-taunya turun dari pendopo tadi. Habis itu datang kembali membawa istri. Oh, tetap ternyata istrinya tadi tinggal di parkiran mobil. Oh, nah, tadi jual sampean kan ada di sini makam mu'alaf Cina. Ya betul ya kita. Nah, setahu saya di sini di Desa Binturu ini ada makam mu'alaf makam Syekh Muhammad Nafis saja. Nggih. Ujar pian tadi ada di mana? Iya. Nah, lalu kita tanya kenapa ini sebenarnya. Nah, ini salah satu makam. Kenapa mau nah, tahu-taunya istrinya tadi 1 minggu itu waktu di tempat tidur tuh didatangi beliau. Disuruh tolong ziarahi aku di Desa Binturu. Nah, lalu kita arahkan ke makam sini. Nah, disitulah kata beliau aroma-aroma yang menyambut di makam ini persis dengan mendatangi ke rumah beliau yang 1 mingguan itu. Istrinya dalam keadaan bunting 7 bulan. Nah, jadi istrinya yang didatangi, lah, yang didatangi nampak ini. Orangnya. Siapa tadi nama Sidin pas di Islam? Nama ngaran Sidin Siti Fatimah. Siti Fatimah. Ini kan kurang lebih 2 meter makam Sidin dulu dibersihi, kada pas telangkah tanahnya bergerak dari batur ini sampai batur yang satunya. Dari kepala dan kaki yang bergerak.